tugas saya sebagai CGP Angkatan 10, di mana tugas saya tersebut adalah mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika. Nah, kami di CGP sudah mempelajari modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah terkait dengan tersebut, Bapak. Iya, silakan Bu. Ini Bapak, yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika, jadi yang namanya etika kadang menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Etika yang baik di tempat kita belum tentu baik juga di tempat yang lain. Jadi kita harus juga mempertimbangkan etika di masing-masing tempat. Seperti orang bilang, di mana langit dijunjung, di sanalah bumi dipijak. Seperti halnya etika. Jadi kemudian kalau bujukan moral, ya, jadi biasanya ada yang benar, ada yang salah, kan gitu. Tapi kadang-kadang ada juga bujukan moral yang sama-sama benar. Nah, kalau yang sama-sama benar ini biasanya kita harus benar-benar mempertimbangkan mana yang bujukan moral yang lebih mengena pada kemanusiaan. Jadi ada nilai kemanusiaan di bujukan moral itu biasanya. Nih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan tersebut, Bapak? Dan bagaimana dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, Bapak? Nah, itulah mungkin hampir mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya sama-sama benar gitu ya, sama-sama benar, ya perlu pertimbangan satu masalah kemanusiaan, yang kedua itu adalah dampak yang akan ditimbulkan dari pengambilan keputusan itu. Jadi dampaknya yang harus kita pikirkan. Ini semuanya benar, tetapi kalau kita mengambil misalnya keputusan A, bagaimana dampaknya? Kemudian kalau kita mengambil keputusan B, bagaimana dampak ke depannya? Itu. Berarti Bapak mempertimbangkan dampak. Iya, dan dikaji dampaknya. Berdasarkan hasil akhir berarti, Bapak. Iya. Kalau dampaknya nanti ke depannya mana yang lebih bagus dampaknya, itulah yang kita ambil keputusannya. Nah, terkait pengambilan keputusan tersebut, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Nah, biasanya kita harus mengambil keputusan itu, kita dulu harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang masalahnya. Ya, itu atau kita identifikasi lah masalahnya. Identifikasi latar belakang masalahnya, kemudian kita rumuskan masalahnya. Berarti Bapak yang mana lebih efektif? Iya, kita rumuskan. Nah, dari rumusan masalah itu baru kita kemudian mengambil strategi apa yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan itu. Nah, tentunya juga strategis yang diambil itu juga kalau kita atau saya sendiri biasanya pasti meminta pertimbangan tim ya di sekolah. Tetap ya, kalau yang kita di sekolah pasti saya selalu koordinasikan tuh dengan teman-teman di sekolah, ya, terutama di tim manajerial gitu. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, Bapak, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang tadi Bapak hadapi? Tantangan sih? Tantangan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema yang tadi. Tantangan dalam pengambilan keputusan ya? Ya, kalau gimana ya? Kalau tantangannya itu biasanya begini, semuanya benar, dampaknya atau setelah kita analisa dampaknya hampir sama gitu. Nah, ini yang perlu pemikiran lebih dalam lagi. Nah, itu tantangannya biasanya kalau dalam pemecahan masalah etika moral itu. Gitu. Jadi hampir-hampir mirip lah misalnya gitu. Jadi, nah itu yang menjadi tantangan biasanya. Nah, gimana kita benar-benar harus merinci nanti dan juga
biasanya saya apabila memang rasanya memang ini sudah hampir-hampir sama gitu, kita ambil keputusan bersama gitu. Nah, terkait pemecahan masalah ini Bapak, apakah Bapak menjadwalkan atau langsung menyelesaikan masalah tersebut? Tergantung ya. Kalau memang masalah itu sifatnya urgent, jadi harus dipecahkan langsung. Ya, tetapi permasalahan itu kita harus rinci mana dulu yang artinya skala prioritas. Mana yang harus dipecahkan dulu. Mana yang bisa ditangani belakangan. Berarti Bapak memprioritaskan yang urgent. Iya, ada skala prioritas dia. Mana yang harus diutamakan dulu. Dalam pengambilan keputusan menimbang terkait mana yang lebih rasanya, adakah faktor-faktor yang mendukung untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Tentunya hal-hal yang permudah ya. Ya. Hal-hal yang mempermudah saya itu kebetulan karena di sekolah kita ini teamworknya bagus ya. Jadi kalau ada permasalahan biasanya kalau saya sampaikan ke tim itu selalu mendapat masukan yang positif. Jadi saya bisa memecahkan masalah juga karena masukan-masukan dari tim. Itu. Berarti Bapak punya partner kerja tim yang sulit yang untuk memberikan kontribusi masukan ide yang nantinya Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan. Iya betul. Ya kita di sekolah tidak bisa sendiri. Harus super tim, tidak ada superman. Nah, terakhir di Bapak, terkait dalam pembelajaran di mana banyak kasus, banyak dilematika yang terdapat dalam pengambilan keputusan, hal baik apa atau hal yang dapat dipetik dari pembelajaran tersebut? Dari setiap pengambilan keputusan, baik itu terkait dengan etika moral, yang pertama kita tetap harus mengutamakan kemanusiaan. Jadi ada sisi kemanusiaan di atas peraturan, di atas etika moral. Itu yang menjadi pertimbangan pertama. Nah itu mungkin itu aja sih. Nilai-nilai kemanusiaan itu di atas keputusan. Berarti Bapak mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan juga nilai-nilai kemanusiaan. Itu di atas semua. Dan juga nilai-nilai kebajikan. Iya, itu nilai-nilai kemanusiaan itu. Terima kasih Bapak, itu yang perlu saya tanyakan, tadi sudah Bapak paparkan dengan panjang lebar. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga Bapak dan juga sekolah ini. Terima kasih Bapak. Selamat Bu Dania, mudah-mudahan sukses ya. Selamat pagi Pak De. Selamat pagi Bu Bayan. Mohon izin atas waktunya. Dan apa ini yang menanti? Dalam kesempatan ini saya ingin mewawancari Bapak selaku pimpinan SMK Negeri 1 ini, di mana dalam melengkapi tugas saya sebagai PDP Angkatan 10, yaitu mewawancari Bapak tentang dilema etika. Sebelumnya kami mempelajari modul CBC 3.1 tentang dilema etika. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan itu, dilema etika dan rujukan moral. Nah, selama ini Bapak tentunya dalam memimpin sekolah ini adanya suatu dilema yang mungkin Bapak hadapi. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga merupakan rujukan moral tersebut? Oke, kalau begini Bu Bayan. Nah, dilema etika itu kan adalah kasus benar dengan benar kan seperti itu. Jadi kita kita mengambil keputusan seperti ini karena di suatu sisi orang itu bisa mengatakan benar, ya, di satu sisi juga kita bisa katakan salah. Makanya untuk mengidentifikasi itu memang agak sulit sekali, ya. Nah, seperti misalnya kita kasih contoh dalam perlakuan tentang murid, ya, hukuman murid. Di satu sisi murid itu kan nakal, bandel. Di satu sisi kita tidak boleh untuk menghukum keras.
ini keputusan yang kita ambil untuk mengambil tugas ini memang sangat berat sekali. Nah, dari kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalani atau mengambil suatu keputusan tersebut? Untuk mengambil keputusan ini kita harus apa namanya, harus bisa mengidentifikasi masalahnya, ya. Apakah masalah itu memang merupakan masalah, kalau misalnya seperti kasus yang benar tadi, masalah kenakalan anak, ini memang itu anak itu benar-benar nakal atau bagaimana, kita harus tentukan dulu. Jadi Bapak sudah mengidentifikasi Ya, dulu terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan Pak untuk mengetahui bahwa itu akan keputusan seperti apa yang nantinya diambil? Langkahnya kita harus tahu dulu anak itu apakah dia memang di rumahnya tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, seperti itu. Karena kan dilema, kalau memang anak itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya di rumah, otomatis dia akan menjadi perhatian ke sekolah, ya, sehingga kita tidak bisa menyalahkan anak itu nakal, karena kenakalan anak itu disebabkan karena dia tidak kurang perhatian di rumah, sehingga dia harus kita perhatikan di sekolah. Nah, disinilah kita harus bisa menganalisa kebutuhan anak tersebut. Jadi Bapak sudah mengidentifikasi, Ya. terus pendekatan dengan orang tuanya di rumah, terus Bapak mengambil keputusan apa yang nantinya bisa yang lebih cepat. Ya. Nah, yang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan satu kasus di rumah kita? Hal-hal yang efektif yang dilakukan untuk mengambil keputusan ini memang sangat berat sekali. Hal yang kita harus lakukan seperti yang saya bilang tadi, ya, kita harus bisa menentukan dulu mana kasus itu. Di satu sisi anak itu dia menganggap dirinya benar, di satu sisi memang kita menganggap anak itu salah, ya. Nah, inilah kasus yang hal-hal yang sangat sulit kita ambil keputusan. Keputusan ini memang berat, namanya deh seperti yang tadi itu dilema, kita dilema untuk mengambil keputusan. Ya, itu terkait dengan siswanya. Ya. Bagaimana terkait dengan rekan guru Bapak? Rekan guru misalnya seperti misalnya kalau gurunya tidak hadir, ada sesuatu hal, ini juga sulit kita mengambil keputusan. Misalnya ada acara di rumahnya, ya, misalnya ada persembahyaan di rumahnya, dan di satu sisi dia harus memang melakukan persembahyangan tersebut, di satu sisi guru itu harus mengajar atau melaksanakan tugas yang sangat penting di sekolah. Ini juga sangat sulit kita mengambil keputusan ini. Jadi banyak tantangannya di sini, ya. Kalau misalnya kita langsung menjas guru itu bahwa kita harus hukum langsung ke sekolah, kita tidak salah. Karena dia merasa benar, dia harus lakukan persembahyangan. Di satu sisi kita juga harus merasa benarnya apa? Kita sebagai pimpinan berhak untuk menegur bawahan kita karena beliau tidak hadir. Nah, disinilah dilema kita sama-sama benar. Satu sisi guru itu menganggap dirinya benar, dia kan harus percaya kepada Tuhan, sembahyang, ya, memang alasan benar dia sembahyang. Satu sisi kita sebagai kepala sekolah memberitahu dia supaya dia hadir sekolah, kita benar juga, karena kita punya wewenang untuk memberikan izin atau tidak sama guru tersebut. Nah, disinilah kita menjadi dilema sebagai seorang pemimpin. Dalam penyelesaian masalah nikah, Pak, ada waktu khusus Pak untuk memberikan arah-arah misalnya bagaimana harus dapat izin, gitu. Ada waktu Ya, khusus? kalau kasus seperti itu
memang kita harus panggil guru tersebut. Kalau memang dia tidak hadir, kita panggil guru tersebut. Ya, kalau dia minta izin sebelumnya, kita juga harus tanya. Memang seujian apa, bisa sore nanti perkembangan itu dilakukan. Berarti ada prosedurnya dulu. Ada prosedurnya seperti itu dulu. Kalau memang benar-benar hujan, nah inilah yang sangat sulit kita ambil keputusannya. Dia kan harus pagi Pak, tak boleh siang, harus pagi. Ini yang sulit kita ambil keputusannya. Karena keputusan yang sulit nih merupakan dilema. Nah, ada yang bisa membantu Bapak atau faktor-faktor apa yang bisa membantu dalam mengambil suatu keputusan yang mana kiranya lebih bagus keputusannya ketimbang yang lain. Kalau ini seperti ini kasusnya, nanti kita lihat fungsinya yang mana paling mudah. Kalau memang di sekolah dia hanya misalnya tidak ada jam, mungkin kita kasih izin dia pulang sebentar paginya, kemudian balik lagi. Kalau rumahnya dekat, kalau jauh ya kita memang agak sulit. Satu sisi kalau kita tidak kasih, kita merasa berdosa. Di satu sisi kalau kita kasih, kita yang salah dari atasan, dari mengambil keputusan seperti itu. Inilah sulitnya kita. Jadi Bapak mempertimbangkan waktu semuanya itu. Ya, kita lihat waktunya. Jika ada jam kosong ya diizinkan sebentar, terus balik lagi ke sekolah. Nah, seandainya jauh rumahnya, ya kita lihat dulu. Mungkin kita tanya dulu, kalau memang benar-benar hujan, tidak bisa waktunya diulur, kita izinkan aja. Inilah dilema kita. Di satu sisi kita merasa merasa salah, di satu sisi memang keputusan itu memang tidak. Jadi Bapak mempertimbangkan satu tentang ketuhanan yang teman-teman atau rekan guru dalam keadaan yang sama harus menjalankan kewajibannya. Ya, ini dilema kan dua-duanya harus dijalankan. Satu sisi gurunya harus sembahyang, satu sisi tidak boleh ditinggalkan, sembahyangnya tidak boleh ditinggalkan maksudnya. Ya, contohnya satu sisi dia harus sekolah belajar. Ya. Ini. Kalau kita panggil kan lebih baik kita panggil dulu gurunya sebelum minta izin. Bisa nak sorenya nanti surat sembahyangnya itu dilakukan. Terima kasih Bapak sudah memberikan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi dilema tersebut. Nah, dari semua itu Bapak, pembelajarannya seperti apa yang didapatkan dalam proses kita mengambil keputusan antara dilema etika dengan kebutuhan moral? Pembelajaran di sini kita bisa ambil adalah kedewasaan kita nanti. Kita menjadi dewasa, menjadi bijak dalam mengambil suatu keputusan. Kalau dulu dia ambil keputusan itu sangat ceroboh sekali, kita tidak mempertimbangkan apakah guru itu sibuk atau tidak, atau bagaimana. Sebelum kita jadi pimpinan memang seperti itu. Istilahnya kita mengambil keputusan itu menguntungkan kita aja. Kita tidak mengetahui kebutuhan orang lain. Orang yang minta izin itu kita tidak ketahui. Kalau sekarang kan kita menjadi dewasa, mungkin dia bagaimana. Kalau tidak hujan sekali mungkin dia tidak minta izin. Itu jadi berarti kita menjadi lebih dewasa untuk mengambil suatu kebijakan dari pembelajaran seperti itu. Kalau tidak salah tangkap berarti Bapak memiliki pendewasaan diri bagusnya ini Bapak lebih bisa bijaksana lagi, memahami kepentingan rekan-rekan gurunya, bawahannya, sehingga Bapak mengambil suatu keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sehingga kedua dilema itu semua bisa teratasi. Baik dari segi tugas pokoknya mengajar dan juga ketuhanannya juga bisa jalan dengan cara Bapak mengingatkan pentingnya dalam mengajar dan juga pentingnya juga dalam sembahyang karena itu keyakinan kita dengan cara memilih sesuatu yang mana prioritas yang bisa dijalankan. Iya, benar yang seperti itu yang harus kita lakukan. Dari pembelajaran ini kita lebih bijak, jadi lebih dewasa jadinya untuk mengambil suatu.
harus berpikir lebih jadinya Ya. Bapak dalam setiap keputusan yang Bapak Benar. ambil akan membawa dampak baik kepada mereka maupun sekolah ini. Ya. Ini, itu dari saya Bapak, terima kasih Iya. Bapak atas waktunya dan sudah meluangkan waktunya. Itu dari saya, terima kasih. Semua Ibu, semoga sukses pokoknya. Ya Bapak, mohon izin hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya selaku CGP Angkatan 10, di mana dalam kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Om Swastiastu. Yang pertama sesuai dengan pimpinan di mudah-mudahan yang pertama mengenai mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kita klarifikasi dulu kasusnya. Kasusnya bagaimana, apakah dia misalnya hujan atau misalnya tidak hujan. Kita tergantung nanti setelah itu jangan langsung mengambil keputusan. Kita adalah minta informasi, minta yang terakhir masukan daripada, kalau kita sebagai kepala sekolah, masukan dari bawahan. Yang sekarang seperti zaman yaitu adalah online, apapun kita ngambil keputusan, kita tinggal kalau bisa dengan suara terbanyak. Bukti fisik harus dilampirkan. Yang terakhir. Lanjut. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut Bapak, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada dua kasus misalnya dengan yang sama, itu tergantung kita misalnya model kasus. Kalau misalnya anggap sama menurut kita minta yaitu informasi yang lebih penting dari bawah. Jadi sekarang dengan adanya online itu kita kan tidak bisa kita ngomong, harus dilampirkan dengan bukti fisik. Setelah mengambil keputusan kita ada tingkatannya. Tingkatnya yang mana kita perlu putuskan, yang mana kita sementara pending dulu. Kan ada yang misalnya biar sama kita pending dulu adalah ingin membuktikan kebenarannya benar atau tidak. Terus bagaimana langkah prosedur Bapak yang bisa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, yang pertama kita lihat itu adalah model kasus. Masukan kalau bisa di sekolah, yang pertama pasti ada masukan dari guru bidang studi. Sudah itu guru bidang studi pasti dia adalah berkomunikasi dan koordinasi dengan guru BK. Langsung dengan wali kelas langsung atasnya sampai kita terakhir itu adalah cocokkan klarifikasi kasus. Kalau memang sudah semua lapornya sesuai dengan dokumentasinya, baru kita adalah sebagai menentukan kebijakan di atas adalah sesuai dengan bukti karena sekarang kan harus sesuai. Nah, selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam suatu pengambilan keputusan? Yang sekarang yang terus terangannya banyak yang tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah pengambilan keputusan. Kalau kita sudah bersama, itu ambil itu bersama. Yang penting imbangi dengan yaitu dokumentasi bukti fisik yang mendukung apa yang kita ambil. Kalau memang sudah ada bukti fisiknya jelas, kita tidak ragu sesuai dengan job description kita. Ini Bapak, terkait dalam pengambilan keputusan tersebut, ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut? Sudah jelas, pasti ada tantangan yang pro dan kontra. Kita mengambil keputusan tidak mungkin 100% orang senang. Tetapi namanya kita seorang pemimpin, kita siap menerima tantangan. Tetapi kita berjalan sesuai dengan koridor rambu-rambu, sudah itu tidak bertentangan dengan itu. Sudah itu melihat situasi dan kondisi di lapangan. Contohnya ada anak-anak tidak masuk di satu sisi, tapi kalau kita harus ada dokumentasi yang jelas.
terkait dengan kasus Nike, adakah jadwal khusus Bapak atau langsung untuk menyelesaikan kasus tersebut? Yang pertama, silakan adalah istilahnya kita berikan dia dalam model kasus ini. Kasusnya apa? Dia masalah pribadi, masalah umum, masalah adalah PBN. Sekarang tergantung dari kita. Makanya harus ada bukti fisik, dokumentasi yang jelas. Oke, dari penyelesaian kasus tersebut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang lebih mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Sudah jelas ya sampai saat ini, mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan. Apa yang diambil keputusan rasanya dan tidak sempurna, 80% berjalan. Nah, terakhir nih Bapak nih, terkait dengan Bapak kan sudah lama nih jadi pemimpin sekolah ini. Jadi hal pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan tersebut? Banyak sekali dia ya. Dari yang pertama dari lingkungan sekolah, sudah itu yang kedua dari lingkungan yang pertama di mana kita bekerja. Yang pertama kan dari sekolah di desa, di kecamatan, begitu juga di kota. Yang kebetulan karena pindah baru 1,5 tahun di sini di Magelang, jadi banyak pengalaman yang perlu dia pelajari. Sudah itu dia ambil keputusan, tapi berkat tantangan ini kita ingin bergerak sesuai dengan kita tetap berusaha menjalankan tugas dengan baik, kita tidak percaya. Konsep orang pintar kadang kalau kita berusaha dan penuhi apa yang kita inginkan, mengambil keputusan, kita berusaha dengan baik, pasti akan. Kalau kita berjanji ini harus selesai, itu tidak terpenuhi, stres. Itu konsep saya. Kalau ingin lebih, kerja lebih. Kalau misalnya kita ingin berubah, yaitu berusaha yang terbaik. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi Bapak punya motto hari esok. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.